Shalom adik-adik yang manis, jumpa lagi dengan Sekolah Minggu GBT Sukun. Ya, meskipun kita masih tetap online, tapi puji nama Tuhan kalau kita bersama-sama kembali untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, kita sekarang mau siapkan hati kita untuk kita mau memulai ibadah Sekolah Minggu kita pada pagi hari ini. Yuk, bersama-sama kita mau naikkan satu pujian yang menyatakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Kita nyatakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Mari kita bersungguh-sungguh dalam doa, semuanya ambil sikap doa yang baik. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih memberikan sukacita, Engkau masih memberikan kesehatan dan kekuatan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan menguduskan setiap hati kami, sehingga kami boleh Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama kembali, kita mau bersukacita, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Nah, kita akan pujikan satu pujian yang menyatakan kita mau mendaki gunung. Kita meskipun kita susah, kita senang, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita sambil tepuk tangan ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah
besertaku di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, sekarang kita memujikan satu pujian yang menyatakan di mana-manapun kita harus senang. Meskipun saat ini kita sedang terserang virus corona yang belum selesai juga, belum berakhir juga, tapi kita mau tetap senang, hati kita mau tetap senang dimanapun kita berada. Yuk kita nyanyikan lagu Duduk Senang, Berjalan Senang, di mana-mana hatiku senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi yuk. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang, hatiku selalu senang, hatiku selalu senang, hatiku selalu senang. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang menyatakan Roh Kudus yang manis. Engkaulah penolongku, Engkaulah yang senantiasa menuntun langkahku. Haleluya Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku Tuhan, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap
kita sama-sama berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan telinga kami Tuhan, untuk Kau bentuk dengan firman-Mu. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan setiap hati kami. Biarlah Tuhan, benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh bertumbuh di dalam hati kami, boleh berbuah, dan buahnya boleh dinikmati banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati guru-guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Bu Ana berharap kalian saat ini dalam keadaan yang baik dan di dalam perlindungan Tuhan. Oke, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kalian tahu apa ini? Ya, ini adalah batu. Hari ini kita akan belajar dari batu dan pasir, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan juga kepada murid-muridnya. Kira-kira apa ya yang akan Tuhan ajarkan tentang batu dan pasir kepada setiap kita? Oke, Bu Ana akan ceritakan sebuah kisah di mana ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, Tuhan Yesus bercerita tentang perumpamaan orang yang sedang membangun rumah, di mana ada yang membangun rumah di atas batu dan ada juga yang membangun rumah di atas pasir. Nah, cerita ini menggambarkan di mana dua orang ini, mereka yang satu membangun rumahnya, dia menggali tanah untuk membuat sebuah pondasi. Siapa dari kalian yang pernah melihat orang yang membangun sebuah rumah? Nah, kalian pasti tahu yang pertama dilakukan orang untuk membangun sebuah rumah, mereka membuat sebuah pondasi, di mana pondasi tersebut isinya adalah batu. Batu yang cukup besar, dia jadikan pondasi untuk sebuah bangunan yang besar juga. Terutama kalau kita mau membangun sebuah rumah yang besar, terus kita mau membangun bangunan yang bertingkat, itu pasti membutuhkan pondasi yang kuat. Nah, orang yang pertama dia membangun rumahnya di atas pondasi yang kuat. Nah, yang orang kedua dia membangun rumahnya di atas pasir. Rumah mereka bisa mereka bangun dengan cukup bagus, tetapi yang membuat berbeda adalah ketika ada badai, ketika ada topan datang, terutama ketika ada hujan. Kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu banyak ya kejadian-kejadian alam yang mungkin benar-benar sangat menakutkan, tetapi kita sering melihat di Indonesia adalah hujan badai, banjir. Nah, di sini kita akan melihat kedua bangunan yang tadi dibangun, ketika orang membangun di atas batu dan orang yang membangun di atas pasir, ketika badai datang, itu akan terlihat. Orang yang membangun rumahnya di atas batu, rumah itu akan tetap kokoh. Mungkin kalau ada badai cuma atapnya aja mungkin yang rusak, tetapi tidak sampai ke dasarnya, tidak sampai bangunan itu roboh. Tetapi orang yang membangun rumah di atas pasir, ketika hujan datang, ketika banjir datang, rumahnya akan habis, akan luluh lantak. Kenapa? Karena rumahnya tidak memiliki pondasi yang kuat, tidak memiliki dasar yang kuat. Nah, begitu juga dengan orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dia mulai menangkap, menyimpannya di dalam hati. Tidak hanya sekedar menyimpannya saja, tetapi orang yang melakukannya di dalam kehidupannya. Ketika orang itu menghadapi badai kehidupan, dia akan mampu bertahan, dia akan mampu survive sampai dia menjadi pemenang. Tetapi orang-orang yang hanya mendengar saja tanpa melakukannya, tanpa menyimpannya di dalam hati, ketika badai datang, orang itu akan mudah putus asa, orang itu akan mudah hancur. Nah, dari sini kita akan belajar sebagai anak-anak Tuhan,
sekalipun kita masih kecil. Nah, kalian mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu, setiap hari minggu kita diajarkan tentang firman Tuhan, tentang kebenaran Tuhan. Mulai tangkap itu. Lakukan itu dalam hidup kalian, dan ketika kalian menghadapi cobaan dalam hidup ini, kalian akan tetap jadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Oke anak-anak, saat ini renungan firman Tuhan kita mungkin cukup singkat, tetapi percayalah, ketika orang-orang yang selalu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya, mereka akan menuai apa yang mereka kerjakan dalam hidup mereka. Kita akan membaca satu ayat hafalan terdapat di dalam Amsal 15 ayatnya yang ke-32. Bunyi firman Tuhan mengatakan, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Setiap anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan didikan daripada Tuhan, mereka akan mampu bertahan dalam keadaan apapun. Tetapi orang-orang yang mengabaikan didikan, maka mereka sama saja membuang dirinya. Mereka tidak akan pernah mendengarkan, bahkan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka menghadapi persoalan itu. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita mau lipat tangan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang membangun kehidupan kami di atas dasar yang teguh. Terutama ketika kami mendengarkan firman-Mu, ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran, yang selalu bisa menangkap pesan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tidak hanya sekedar menangkap firman itu, tetapi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga ketika badai datang, pencobaan datang, kami mampu bertahan sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Dalam keadaan apapun mereka saat ini Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka. Berkati juga orang tua mereka Tuhan, dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Saat ini kita akan membuat prakarya. Jadi kita mau bikin bintang. Nah, kalau jadi bintangnya akan jadi seperti ini. Jadi siapkan kertas lipatnya yang bisa besar ataupun kecil. Kertas lipatnya seperti ini, mau warna apa aja bebas. Tapi saat ini Mbak Luis mau pakai yang warna orange. Kita akan mulai membuat step-stepnya. Yang pertama kita akan lipat seperti ini dulu. Kita lipat menjadi 2. Kita lipat jadi 2. Oke. Kita lipat jadi 2. Seperti ini ya. Setelah itu kita buka lagi seperti ini, lalu kita lipat lagi seperti ini. Kita lipat lagi, buka jadi 2 lagi. Nah, nanti akan bentuknya seperti ini ya. Kalau sudah bentuknya seperti ini, lalu kita akan lipat di bagian luarnya. Di bagian luar seperti ini untuk menjadi segitiga. Oke. Kan jadi segitiga seperti ini. Ya. Jadi segitiga seperti ini. Setelah itu kita buka lagi. Terus kita lipat menjadi segitiga selanjutnya. Jadi yang belum ada lipatannya, kita akan lipat menjadi segitiga lagi. Nah, sekarang kita memujikan satu pujian yang menyatakan di mana-manapun kita harus senang. Meskipun saat ini kita sedang terserang virus corona yang belum selesai.
Selanjutnya, setelah menjadi segitiga seperti ini, kita akan membuat menjadi segitiga yang lebih kecil lagi. Jadi ini bentuknya, jadi kan bentuknya seperti ini nih. Kita lipat seperti ini dan akan menjadi segitiga seperti ini, ya. Oke, setelah itu sudah jadi segitiganya, kita akan lipat. Jadi bagian ujung sini akan ketemu dengan yang di tengah, ujung-ujung ketemu dengan yang di tengah. Jadinya akan seperti ini. Lipat pas di bagian tengah. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu kita lanjut yang di sebelah kiri, ketemu di tengah lagi juga. Nah, jadinya akan seperti ini. Oke. Setelah itu kita buka nih lipatannya. Kita buka, lalu ujung yang paling sini itu berada di bagian lipatan sebelah kiri. Jadi ujung sebelah kanan ini kita lipat berada di lipatan sebelah kiri. Oke. Dan jadinya akan seperti ini. Ya, jadinya akan seperti ini. Setelah itu yang ujung di sebelah kiri kita akan lipat juga di lipatan yang sebelah kanan, sama seperti yang sebelah kiri tadi. Sama seperti yang sebelah kanan tadi, ya. Oke, jadinya sama seperti ini. Terus kita buka lagi. Jadi ada lipatan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 lipatan. Lalu selanjutnya kita tadi kan ini dilipat seperti ini. Setelah itu kita akan lipat lagi, kita akan lipat keluar dari lipatan kita yang ke pertama, ke lipatan kita yang pertama. Jadi bentuknya akan jadi seperti ini. Ya, bentuknya akan jadi seperti ini. Kita lanjut yang di sebelah kiri juga. Di sebelah kiri sesuai dengan lipatan terakhir. Ya, akan menjadi seperti ini bentuknya, teman-teman. Nah, ini bentuk yang pertama sudah selesai. Sekarang lakukan ulangi yang sama prosesnya dengan yang pertama tadi. Kita lipat. Prosesnya sama seperti yang pertama tadi. Kita lipat dulu jadi 2. Setelah itu kita lipat lagi. Semuanya pokoknya prosesnya sama ya dengan yang pertama. Kita ulangi prosesnya. Oke. Oke, terus kita lipat sama seperti yang pertama. Juga ya, jadinya bolak-balik akan seperti ini. Tada. Selanjutnya untuk membuat bentuk seperti ini, bintang seperti ini, jadi kita ambil tengahnya. Ini kita ambil tengahnya, lalu kita bentuk menjadi
persegi. Pelan-pelan ya. Kita bentuk menjadi persegi. Boleh berbuah dan buahnya boleh dinikmati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang bisa memberkati guru-guru kami yang menyampaikan firman. Nah, jadilah persegi di belakang, ya kan? Kita jadi persegi seperti ini. Setelah itu, supaya bintangnya ini garisnya terlihat lurus, yang di belakang ini kita tarik sedikit, kita luruskan, kita sesuaikan. Terus sama dengan sebelah kanan, kita luruskan juga. Ya, jadi deh. Tada! Jadi bintang. Jadi ini nanti bisa kalian kasih mata, kalian kasih senyum, tanda smile. Terus habis itu bisa kalian taruh sebagai pembatas Alkitab atau sebagai hiasan Natal, karena kita sebentar lagi merayakan Natal. Jadi bisa dijadikan hiasan di pohon Natal atau di kamar-kamar kalian, bintang seperti ini. Oke? Nah, itu saja untuk prakarya kita pada hari Minggu ini. Kita akan ketemu lagi di minggu mendatang. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Karena Engkaulah Yesusku.